respons terhadap permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dilanjutkan dengan pengajuan saran berjenjang dan gelar perkara oleh teman-teman penyidik, dan dengan pertimbangan kemanusiaan, sekali lagi dengan pertimbangan kemanusiaan bahwa tersangka NM, Ibu NM juga harus mendampingi 3 orang anaknya, maka penyidik Satuan Reskrim Polresta Serang Kota mengakomodir permohonan untuk Ibu NM tidak dilakukan penahanan. Maka malam ini terhadap tersangka Ibu NM dapat dipersilahkan untuk kembali ke rumah dan meninggalkan ruangan penyidikan. Namun demikian konteksnya sesuai. Ami, bentar dong nih, Ami, bentar dong nih. Mau kok, kami ini mau. Ami mah baik, Ami mah baik. Ami mah baik, Ami. Jangan di sini Desi, ada yang beli. Oh, iya. Oke. Ya Allah. Izin ya, Mami. Ami, gimana kabar ya, Ami? Kabar? Hari ini apa kabarnya, Mi? Dia lebih kacamata dia. Sayang. Ya. Kadea. Apa kali mau ngapain? Mau ngobrol. Aduh. Bapak. Oke, Ami. Jangan sudah itu ya, Ami. Kemarin malam guru hara. Kenapa? Ya gimana, Ami? Ada guru hara di Polres Selatan. Iya, enggak gimana. Terima kasih banyak buat Doktif, buat Nikmir sudah menciutkan. Tadinya yang petantang-petenteng sekarang juga dapat boom gitu. Hati-hati banget. Akhirnya apa? Improve semua. Produknya improve, BPOM-nya juga ya bagus ya. BPOM sekarang di pasaran udah berapa brand tuh disikat sama BPOM. Dang. Jadi juga sangat mengapresiasi kerja BPOM yang luar biasa. Begitu Doktif sudah spill, BPOM bekerja jeng. Jadi sangat bisa dilihat ada satu perubahan sistem yang signifikan, dan itu membuat aku menjadi sangat lega. Tinggal tunggu bisa saya gitu, makanya kan dia dituduh sama pelapornya ini kan dia memeras gitu. Sedangkan begitu saya teliti, saya juga melihat ada beberapa bukti-bukti yang konkret ya yang tersebar di masyarakat umum. Makanya saya juga aneh, kok rekaman ini kan pribadi, sifatnya pribadi kok disebar berani. Sebenarnya kalau rekaman pribadi itu antara 2 arah yang bukan untuk dikonsumsi publik, tiba-tiba dibocorkan, itu sendiri juga udah kena pidana gitu kan. Makanya sebenarnya pihak Niki juga sangat diuntungkan ya bisa melaporkan itu gitu. Sebenarnya ini siapa yang gitu, karena ada yang merekam di situ, juga ada percakapan menawarkan uang ya. Nih itu masih dugaan percakapan yang tersebar ya, menawarkan uang. Dan anehnya yang menawarkan itu adalah pihak yang melaporkan NM. Kan lucu, sedangkan dia dituduhkan memeras. Harusnya kalau memeras itu harusnya dari pihak NM yang memeras, meminta sesuatu ke si pelapor. Tapi ini kok aneh gitu, kok di sini dimulai dari penawaran, minta tolong gitu. Kan kalau dibilang. Pokoknya buat kalian semua, para korban-korban skincare dari geng ular ini, geng abu-abu ini, gengnya Henny Sagara dan lain-lain, jangan kalian takut untuk speak up. Kalian tekin gue aja, nanti gue repost. Bila perlu kalau kalian butuh bantuan hukum, mau melaporkan, gue siap mensupport ya. Boleh. Jangan takut, gas, pokoknya gas. Kita harus membuat pinter rakyat Indonesia. Siapa lagi yang bikin rakyat Indonesia pinter kalau bukan kita doang. Kalau bukan kita yang punya sosial media yang followersnya banyak.
Ya, jangan lagi kalian FOMO-FOMO. Gak usah kalian beli tuh skincare lagi yang dari si geng-geng ular, geng-geng si abu-abu, gak usah. Ya dia aja gak ada yang pakai skincare sendiri karena mereka tuh tahu betul yang mereka jual itu tidak ada manfaatnya. Lebih banyak modorotnya, berbahaya. Kita berpendapat memang harus Dr. S juga harus dihadirkan, dipanggil oleh penyidik seperti itu. Ya. Izin sedikit juga ya Bapak, saya selaku netizen izin berpendapat. Ya, pertama, tidak ada salahnya seorang kuasa hukum ya membela kliennya. Akan tetapi semakin kesini saya lihat, saya perhatikan, kok Anda ini sepertinya udah hilang gitu loh rasa kenetralan terhadap ya hukum-hukum yang Anda sendiri itu tahu. Contoh saya bilang, Anda di sini ya seakan-akan ingin membungkam orang-orang yang memiliki power, yang memiliki peran untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia, yang jelas bermanfaat untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia, terkhususnya wanita Indonesia, agar tidak menggunakan skincare sembarangan. Tidak hanya skincare RG, tidak hanya skincare SS, dan skincare yang lainnya. Di sini seorang dokter detektif ataupun Dr. S netral di dalam mereview setiap produk. Kenapa hanya beberapa produk ini saja yang seakan-akan tidak menerima, merasa bahwasanya Doktip adalah seorang yang zalim, persaingan bisnis katanya. Masyarakat juga berhak untuk menilai, benarkah seorang dokter detektif hanya ingin menjatuhkan lawan mainnya? Saya rasa tidak. Masyarakat sudah jauh lebih pintar, masyarakat sudah jauh lebih bijak untuk memilih skincare-nya. Berkat siapa? Berkat adanya seorang dokter detektif yang memberi edukasi secara gratis kepada masyarakat Indonesia, dan tinggal masyarakat Indonesia yang memilih mau memakai skincare yang mana. Tapi lagi-lagi, Anda di sini saya perhatikan hanya fokus kepada pemerasan. Kita terima selaku netizen apabila ada oknum yang merasa melakukan pemerasan dan sudah terbukti ditetapkan sebagai tersangka, kita terima walaupun masih banyak tanda tanyanya. Sedangkan di sini, pernah nggak Bapak Anda sebagai seorang ahli hukum yang paham betul tentang hukum yang ada di Indonesia ini menanyakan kepada klien Anda, "Hei, klien saya, benar nggak produk kamu itu diduga overclaim? Benar nggak produk kamu itu diduga nggak baik-baik saja? Benar nggak produk kamu itu diduga bisa membahayakan masyarakat banyak?" Pernah nggak hati nurani Bapak menanyakan hal yang sedemikian kepada klien Bapak? Karena yang saya tahu ya Pak, semakin rame, semakin maksa, semakin nampak ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Diduga ya Pak, ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Ini saya berpendapat Pak, tolong diberikan arahan kepada saya orang awam biar tidak linglung gitu loh terhadap hukum yang ada di Indonesia. Pemerasannya saja yang dibahas, sedangkan pelaku ya kriminal di mana diduga oknum-oknum skincare, masih tetap memasarkan produk-produk yang diduga overclaim. Apakah akan didiamkan? Astagfirullah. Terungkap inilah curhatan Mail Syahputra, asisten dari Nikita Mirzani, saat dijenguk sahabatnya Erika Karlina, sempat menangis rindu keluarga. Erika mengunjungi Mail Syahputra, asisten dari Nikita Mirzani yang saat ini sedang ditahan di Polda Metro Jaya. Sebagai seorang sahabat, Erika Karlina merasa terkejut mengetahui bahwa Mail terlibat dalam masalah hukum tersebut. Di mata Erika Karlina, Mail Syahputra sosok yang baik, namun Erika memilih untuk tidak berkomentar lebih lanjut mengenai kasus yang sedang dihadapi oleh sahabatnya karena ia tidak mengikuti perkembangan kasus tersebut. Enggak nyangka Mail kena kasus dugaan pemerasan, ucap Erika Karlina saat berada di Polda Metro Jaya, dikutip Selasa 11 Maret 2025. Mail tuh baik, kalau untuk permasalahannya apa aku enggak akan ikutin, nanti tanya yang mengetahui saja atau mbahnya lagi. Selain itu, Erika Karlina menyadari banyak orang mungkin tidak mengetahui tentang hubungan persahabatannya dengan Mail Syahputra. Meski demikian, mereka telah saling mengenal cukup lama, yaitu sejak tahun 2016.
Kan bertambah usia Mail dengan kesibukannya, aku dengan kesibukan aku. Kita mainnya juga di belakang kamera. Cuma kalau yang ikutin aku dan Mail, kita main sudah dari 2016, ujar Erika Karlina. Kedua telah menjalin hubungan yang erat meskipun tidak selalu terlihat di depan publik. Persahabatan mereka terjalin dengan baik selama bertahun-tahun dan mereka saling menghabiskan waktu bersama meskipun dalam kesibukan masing-masing. Erika Karlina sangat memahami kondisi yang dialami oleh Mail Saputra yang saat ini sedang menjalani bulan Ramadan di balik jeruji besi. Terlebih lagi, Mail pernah mengungkapkan harapannya kepada Erika Karlina untuk dapat merayakan Lebaran bersama keluarganya.